pergi ke pasar membeli godok. Asik. Singgah sebentar membeli manggis. Mari kita dengarkan tausiah Ustazah Ipit dari Solo yang tak kalah cantik dan lagi manis. Tepuk tangan ibu-ibu semuanya. Oke, selanjutnya kita serahkan kepada Ustazah kita. Kepada Ustazah dipersilakan dengan hormat. Rupanya mengodok-godok ya. Masih Pak? Di tengah Pak? Bapak dengar di belakang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ibu-ibu. Assalamualaikum yang sebelah sana. Lempar batu sembunyi tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh tuh yang sebelah sana. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa dhahaqal batil innal batila kana dhahuqa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Tak bosan-bosannya kita sebagai hamba Allah mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertobat di bumi Allah ini. Suatu saat nanti kesempatan itu pasti akan berakhir, maka gunakanlah kesempatan yang diberikan Allah kepada kita yang sangat pendek ini dengan sebaik-baiknya. Karena yang paling dekat dengan kita adalah kematian, sedangkan yang paling jauh dengan kita adalah mantan lama. Seterusnya salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada pimpinan umat Islam, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumil mahsyar kita mendapatkan syafaat atau pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya muliakan, perkumpulan dari ibu guru TK ya. Itu ada yang datang dari Muara Basung, ada yang datang dari PTAD, jauh berkumpul di sini. Ibu luangkan waktu ibu berangkat dari rumah ibu datang ke sini, itu ibu diberikan hadiah oleh Allah. Ibu mau hadiahnya? Hadiahnya yang besar atau yang kecil? Kebiasaan. Yang terbaik menerima hadiah suka yang besar, memberi suka yang kecil. Nih ibu-ibu ini suka yang besar semua kan? Tergantung. Masya Allah tergantung katanya kan. Ibu suka yang besar. Hadiahnya sangat besar bagi ibu yang melangkahkan kaki. Bukan kaki di sini ya, pakai mobil ibu ke sini kan? Ibu diberikan hadiah oleh Allah. Apa hadiahnya? Man talabal ilma kana kafaratan lima madha. Siapa yang berangkat dari rumahnya, dari Tasik Serai, dari PTAD, dari Muara Basung, ibu datang ke sini diberikan hadiah oleh Allah. Selangkah demi selangkah, satu gas demi satu gas, maka berguguranlah dosa-dosanya yang telah berlalu. Man talabal ilma kana kafaratan lima madha. Siapa yang berangkat dari rumahnya, dia tinggalkan rumahnya yang sedang berantakan hari ini. Pasti itu ada rumah-rumah yang berantakan sekarang tuh. Oh betul. Jangan ibu pikirkan, ibu datang ke sini berguguran dosa ibu ke bumi. Selangkah ibu melangkah berguguran dosa bergunjing. Ibu pernah bergunjing? Kadang-kadang kelihatan dari wajahnya bergunjing semua. Selangkah demi selangkah ibu meninggalkan rumah berkurang dosa, mendongkol kepada suami. Ibu pernah mendongkol ke suami ibu? Karena coba buka masker semuanya, saya tengok tuh yang suka mendongkol kepada suami.
Yang badannya kurus itu banyak mendongkol kepada suami, kata ibu nih. Silakan bully nanti ya. Jangan berbangga hati wahai anda yang gemuk. Yang gemuk ini udah kelewat pendongkolnya. Udah kelewat kan pendongkolnya? Kelihatan tuh wajah-wajah kan? Setiap kita mendongkol itu tergambar dari raut wajah muka kita. Ibu mau tahu orang ciri-ciri pendongkol? Mau? Saya akan lihat wajah ibu mulai dari kiri sampai ke kanan. Pakai masker ketakutannya, sering mendongkol. Alhamdulillah ibu semuanya tidak pendongkol, ibu baik semuanya. Orang yang baik kepada suami, kepada keluarganya itu wajahnya wajhun malihun, wajahnya itu manis jam saya. Tepuk tangan. Yang manis di sini bukanlah wajahnya yang cantik, bukanlah yang putih, tapi yang manis di sini adalah wajahnya yang bersinar, yang murah senyum. Ada ibu senyum tadi? Ibu pulang dari sini nanti sampai ke rumah senyum. Ibu tidak dikasih uang oleh suami? Yang kata suami ibu, mungkin tidak lama bini dan koledo. Senyum-senyum saja. Jadi ibu banyak senyum ya bu ya, supaya ibu menjadi ahlinya surga. Selamat pagi ibu yang maaf, ibu selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kita. Saya bangga kalau ada orang non-Islam mendengarkan saya. Dan saya tidak akan menyuruh ibu untuk masuk ke agama kita. Karena tidak boleh menawarkan agama. Suatu kemuliaan untuk ibu. Ibu berdiri, duduk di sini. Ayo. Nggak apa-apa. Ibu yang non-Islam kita muliakan. Jadi kita memuliakan seseorang itu wajib bagi kita ya bu. Ibu dari mana? TK Ceria. Ibu ceria orangnya? Masya Allah. Ibu duduk di sini berdampingan dengan saya. Ibu TK Ceria juga? Memanglah cerianya orangnya hebat dia ya. Tepuk tangan. Maaf ya ibu, ibu tidak saya suruh ke depan. Nah, ibu ceria juga. Ayo, ayo ibu depan sini. Sini sebentar. Cepatlah, cepat. Nih, karena ibu nih tadi tukang ribut, saya suka kepada orang tukang ribut. Cepat sini. La ilaha illallah. Nih. Kepala sukunya nih ya Allah, Masya Allah nih kepala sukunya rupanya nih ya. Masya Allah. Ibu kepala sukunya. Tunggu sebentar. Ibu pernah mendongkol kepada suami? Kadang-kadang. Lihat setoran ya bu? Enggak. Enggak, yang penting uangnya aja. Nah, nama ibu Jumat. Masya Allah. Silahkan ibu duduk. Ada ibu yang mau ke depan lagi? Enggak. Saya pun enggak mau membawa ibu ke depan. Karena udah penuh di depan. Ibu-ibu jamaah yang saya muliakan, ibu udah kenal dengan saya? Mungkin karena ibu berjauhan, saya kan orang terkenal gitu. Ibu nggak tahu. Nama saya Afrida Yanti. Nah, jadi panggilan saya nggak mau menyebutkan panggilan saya. Siapa panggilan saya Bu Eli? Ibu Ip. Jelaskanlah. Nah, jadi nama saya Bu Pit, kata Bu Eli. Alhamdulillah saya baru mempunyai 5 orang anak. Nah, alhamdulillah 1 orang cucu. Alhamdulillah. Jadi ibu yang berdiri di depan ini adalah nenek. Jadi ibu harus segan kepada nenek-nenek. Nah, ibu tak boleh membantah apa kata nenek. Tak boleh bantah kata nenek ya. Ibu jamaah yang saya muliakan, hari ini pengajian kita menuju bulan penuh ampunan. Ibu punya dosa enggak? Banyak bu. Banyak. Banyak atau sedikit? Ibu punya salah? Punya. Tak ada satupun, coba tunjuk tangan orang yang tak punya dosa. Tak ada bu. Ibu punya dosa enggak? Bapak tak punya dosa? Masya. Bapak tak punya dosa? Kata mas saya.
mana tahu tuh Bu? Ah ya, nak apa-apa ya Pak ya. Saya ini suka bercanda loh Pak. Saya suka itu ibu-ibu ini terhibur. Karena ibu tuh di rumah 24 jam itu jarang tersenyum. Jarang tersenyum, jarang tertawa. Coba ibu bapak lihat, bapak udah punya istri kan? Bapak lihat nanti wajah istri bapak di rumah mulai dari pagi bapak catat berapa kali dia tersenyum dan tertawa. Jarang tersenyum. Mulai dari bangun tidur itu udah terpikir apa yang akan dimasak, bagaimana anak, bagaimana suami, bagaimana pekerjaan rumah tangganya. Bahkan ibu-ibu yang jarang tersenyum ini wajahnya cepat keriput. Jadi ibu senyum-senyum aja selalu ya Bu ya, tapi jangan tertawa sendiri. Kalau senyum sendiri boleh, kalau tertawa sendiri tidak boleh. Semuanya kita mempunyai dosa. Tak ada orang yang bersih dari dosa. Allah tahu hambanya itu bergelimangan dengan dosa. Bahkan Allah bilang kepada kita, kalau engkau berdoa kepada Allah, jangan pernah engkau mengatakan engkau bersih dari dosa. Engkau berdoa kepada Allah, angkatlah kedua tanganmu sambil mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya ini orang yang zalim ya Allah. Saya orang yang banyak dosa ya Allah. Setiap hari kita ini mencetak dosa. Sehingga Allah tahu kita ini manusia yang lemah. Kadang-kadang iman itu ada di atas, kadang-kadang ada di bawah. Allah panggil kita dengan kasih sayangnya, dengan magfirahnya di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Allah memanggil kita dengan kata-kata menggunakan wasari'u yang artinya bersegeralah, cepatlah menuju ampunan dan kasih sayangku, dan bersegeralah engkau menuju surgaku yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapakah? U'iddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka yang bertakwa? Yang takut mereka kalau amal ibadah mereka, kebaikan yang mereka tanam selama ini tidak diterima oleh Allah. Itulah orang-orang yang bertakwa. Ibu-ibu wanita soleha yang saya cintai, karena waktu yang diberikan kepada kita cuma setengah jam saja, maka kita ambil kepada titik poin saja. Bagaimanakah kita ini langkah awal menuju ampunan dan kasih sayang Allah? Yang pertama, minta maaflah engkau kepada suamimu, karena yang udah bersuami nih, minta maaf kepada suami. Karena dosa yang paling banyak kita lakukan adalah kepada suami. Sebelum kita menikah, baru kepada orang tua. Dosa kita banyak sama suami, Bu. Ibu dalam 1 bulan, dalam 1 tahun, berapa kali cium tangan suami Ibu? Tiap hari, alhamdulillah. Ada orang bilang nih, saya cium tangan suami itu Bu Ustazah 2 kali setahun, Idul Fitri, Idul Adha. Cium tangan suami. Bahkan wanita-wanita, para istri-istri yang rajin mencium tangan suaminya, itu wajahnya bersinar dan awet muda. Masya Allah. Ibu nanti sampai di rumah langsung cium tangan suami. Tapi jangan mendadak aja Bu. Ibu yang tidak biasa mencium, rasa-rasain dulu. Kadang suami ini juga begitu. Kita cium tangan suami, nak mau kemana kau? Istri-istri yang soleha itu yang mau mereka merubah dirinya. Bagaimana merubah dirinya di bulan Magfirah ini? Selama ini kita belum bisa menjadi istri yang baik, istri yang didambakan oleh suami. Bertekadlah di bulan puasa besok, insya Allah lah saya ingin menjadi istri yang menyenangkan. Istri yang soleha itu istri yang menyenangkan bila dipandang oleh suami, menyenangkan. Masya Allah. Bukan yang cantik ya Bu ya. Ada istrinya itu jelek. Saya juga nggak tahu mana yang jelek karena pakai masker semua.
Istrinya itu jelek tapi suaminya itu minta ampun sayang sama dia, Bu. Apa sih kelebihannya? Karena istrinya tadi menyenangkan bila dipandang oleh suaminya. Banyak istri-istri yang cerewet, Bu. Ibu tahu enggak ganjaran dosa-dosa istri yang cerewet kepada suaminya? Ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang istri yang cerewet kepada suaminya. Saking cerewetnya dia ikat istrinya tadi oleh suaminya. Maaf Bapak, jangan tersenyum. Bapak udah ada pikiran dalam otaknya nih. Kayak bini aku nih, awas lah. Itu Bapak tuh. Senang hati kan. Ini cerita ini bukan untuk ditiru, bukan untuk Bapak. Saking cerewetnya istrinya tadi, dia ikat istrinya, lalu dimasukkan istrinya ke dalam sumur tua yang berada di belakang rumahnya. Setelah itu dimasukkan istrinya ke dalam sumur tua, lewatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan melihatlah Rasulullah setan yang keluar dari dalam sumur tua tersebut. Bertanya Rasulullah, wahai setan, kenapa engkau sampai keluar dari dalam sumur tua ini? Apa jawabnya coba, Bu? Iya Rasul, saya tidak tahan ya Rasul melihat wanita yang ada di dalam sumur tua itu ya Rasul. Saking cerewetnya dia ya Rasul, membengkak dan membiru telinga saya ya Rasul. Bayangkan Bu, setan aja bengkak telinganya, apalagi suami. Ibu udah pernah diikat oleh suami? Berarti ibu tidak cerewet. Tidak cerewet ibu ini biasanya nih Bisa dipertahankan. bisa dipertahankan. Biasanya nih Bu ya, kalau istri yang cerewet, suami pendiam. Betul? Kalau suami yang cerewet, istri pendiam. Jarang cerewet dua-duanya. Kalau saya dengan suami, kira-kira siapa yang cerewet? Ibu jangan bully saya, Bu. Ibu baru kali ini jumpa dengan saya. Saya itu sebenarnya pendiam loh, Bu. Itu pendiam saya sebenarnya nih. Walaupun ibu benar, tapi saya pura-pura jaga image gitu. Kemudian menuju ampunan dan kasih sayangnya Allah, Allah panggil kita, bagi kita nih yang punya salah sama suami ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, tobatlah engkau kepadaku dengan tobat yang sebenar-benar bertobat. Minta ampun, minta maaf kepada suami. Itu yang pertama, Bu. Saya ogahlah minta maaf sama suami saya, Bu Ustazah. Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Karena suami saya ini nggak tanggung jawab dia. Sedikit saya dikasihnya uang, Bu. Kadang-kadang dikasih, kadang-kadang enggak loh, Bu. Ibu tingkatkan rasa syukur ibu kepada suami. Kita ini tidak cukup gara-gara syukur itu nggak ada. Ibu ketika dikasih uang oleh suami sedikit, ibu bilang apa? Tambah piti balanjoda, apa dibeli segala mahada. Ibu bilangnya kayak gitu. Tapi kalau ibu dikasih uang sedikit oleh suami 30.000, ibu ucapkan alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kemudian ibu bilang, 30.000 ini apa yang dapat, Bu Ustazah? Ibu beli cabai rawit 15.000. Ibu beli tomat 2. Giling. Ini tadi nih, untung saya bawa ke depan. Giling katanya. Saya belum sampai ke giling katanya. Kemudian ibu beli genjer. Genjer tahu nggak? Ibu tumis itu. Insya Allah 1 hari selamatlah tuh perut ibu. Nasinya belum lagi. Nasi beras beli aja yang belida yang murah-murah itu. Setengah kilo udah ibu makan sepiring berdua. Masya Allah. Suami nyuapin ibu, ibu suapin suami. Masya Allah, luar biasa. Anak-anak, kebetulan anak udah pergi semuanya. Cuma kita berdua aja yang tinggal lagi. Kalau anak tinggal baru nggak mau kita, Bu. Jadi tingkatkan rasa syukur. Syukur dalam rumah tangga ini Allah akan memberi
Melihat aja Bu belum pernah lagi. Mendengar namanya aja baru kali ini kan. Lamborghini itu apa sih? Ya, nanti saya tunjukkan. Tuh sana diparkir. Tingkatkan rasa syukur kita kepada suami. Karena rumah tangga sekarang ini banyak yang berantakan. Coba lihat, di musim corona ini perceraian meningkat, pernikahan pun meningkat ya. Banyak perceraian. Kenapa? Karena rasa syukur juga tidak ada. Juga bapak-bapak di belakang, jangan ketawa. Alhamdulillah mati itu ibu-ibu kena katanya kan. Juga di sini dalam rumah tangga, janganlah engkau menjadi suami-suami yang zalim terhadap istrinya. Karena gadang hatinya. Ibu tahu suami yang zalim tak? Suatu hari datang Hindun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, semalam saya sudah berdosa kepada suami saya ya Rasul. Kenapa engkau kepada suamimu? Ya semalam saya sudah mencuri uang suami saya ya Rasul. Ibu pernah mencuri uang suami? Siapa yang pernah curi uang suami itu tunjuk tangan. Ibu pernah? Pernah curi? Enggak. Ibu pernah curi enggak? Tapi kok tampang ibu tampang maling semua? ATM-nya sama kita. Oh, mesin ATM-nya sama kita. Gimana aja mencuri itu? Nah, udah ibu ini alhamdulillah ada suami satu lagi semacam itu. Mau? Enggak ada. Enggak ada, cuma satu ini aja. Lalu bertanya Rasulullah, wahai Hindun, kenapa engkau sampai mencuri uang suamimu wahai Hindun? Tahu dah. Apa jawab Hindun? Suami saya itu orang yang pelit ya Rasul. Kalau dikasihnya uang sama saya 50.000 ya Rasul, saya pergi ke pasar sampai saya di rumah. Kau beli apa tadi? Mana balik uangnya? Pelit sekali ya Rasul. Lalu saya curilah uangnya ya Rasul. Apa jawab Rasulullah? Kalau benar-benar suamimu orang yang pelit wahai Hindun, maka dihalalkan bagi seorang istri mencuri uang suaminya. Alhamdulillah. Nih Bapak, hati-hati. Kalau suami-suami yang pelit pasti sering kemalingan di rumah. Dan jangan pernah Bapak lapor kepada polisi, karena yang mengambil pasti orang dalam. Tapi ingat, dalam otak ibu jangan ada begini ya, rasailah gaya kok. Matilah habis dan mereka. Ibu boleh mengambil seperlunya saja, tidak boleh ibu ambil semuanya. Ibu perlu 10 juta ambil. Tentu tak boleh diambil semuanya. Seperti tuyul. Sebelum kita melanjutkan poin yang kedua, silakan ibu yang mengajukan pertanyaan, kita setengah jam diberikan di sini. Ada yang bertanya? Tidak, lanjut. Ibu Kristiani? Nggak ada. Kemudian minta maaflah engkau kepada kedua orang tuamu. Mungkin pernah dulu waktu kecil, waktu kita belum menikah, pernah mungkin sekali air mata ibunda kita menetes di pipinya, itu gara-gara kita, Bu. Minta maaflah engkau kepada kedua orang tuamu karena ibumu telah mengandungmu dalam keadaan lemah yang bertambah lemah, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayni hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua orang tuamu karena ibumu telah mengandungmu dalam keadaan lemah yang bertambah lemah, serta menyusukan engkau selama 2 tahun dengan penuh kasih dan sayangnya. Ibu pernah menyusukan anak, Bu? Ketika ibu menyusukan anak, seluruh jiwa dan raga ibu berikan itu untuk anak, Bu. Nggak ada orang nyusukan anak begini. Biar status, ini anak nyusu nih. Nggak ada, Bu, zaman dulu. Zaman dulu. Kalau sekarang anak-anak, kenapa anak bandel? Karena anak sekarang tidak mendapatkan kasih sayang. Anaknya sedang menyusu, dia bikin TikTok.
surgamu. Kita dulu ketika dibesarkan oleh orang tua kita, mungkin pasti ingat, masih melekat di pikiran kita, Bu. Ketika orang tua membesarkan kita, kita masih kecil nih. Mak mau makan nih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu terhenti suapan nasi mak kita sampai di sini loh, Bu. Teringat akan anaknya pulang dari sekolah, dia taruh nasi kembali, pulang kita dari sekolah dengan lembut ibunda bilang, "Nak, makanlah nak, ini mama tadi beli ini di pasar. Mama udah makan belum? Mama udah kenyang nak." Itulah ibu kita, Bu. Tapi di antara anak-anak yang sudah lepas dari orang tuanya, sekian persen di antara mereka sudah melupakan jasa-jasa orang tua. Orang tua tidak meminta uang jutaan dari kita, tidak meminta uang yang banyak dari kita, Bu. Yang jelas ada ingatan kita kepada kedua orang tua kita. Ibu makan sedikit saja, bismillahirrahmanirrahim, cicil pahala untuk orang tua walau cuma 2.000 rupiah. Nih untuk emak di kampung nih. Besok ibu makan apa lagi? Ibu cicil 5.000 rupiah. Pakai celengan ibu di lemari piring ibu di dapur. 1 bulan kemudian berjumlahlah uang tadi 150.000 rupiah.